Shalom teman-teman sahabat dari BCA dan alumni BCA. Sore hari ini kita berkumpul dalam sepakat berdoa. Sepakat berdoa adalah kumpulan para BCA dan alumni BCA untuk sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan menjadi terang di tempat kita bekerja. Sore hari ini pelayan-pelayan kita yang sudah ada dari Pak GP sebagai pembicara dari SKMR. Selamat sore Pak GP. Ada Pak Andi Kurniawan dari DPP sebagai worship leader. Selamat sore, Budi. Sore Pak GP, sore Pak Andi. Shalom, sore Shalom. Pak Budi. Nah, ada juga nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Variana, PBC dari Solo Selamat Riyadi. Sore Bu Variana. Selamat sore Pak. Dan juga ada Ibu Famiati dari Divisi Audit Internal sebagai pendoa kita sore hari ini. Sore Bapak Ibu. Sore. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:06, kita akan memulai sep doa kita yang akan dipimpin oleh Pak Andi. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Andi. Shalom, terima kasih Pak Budi. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Baik. Baik. Ya, nah, kita akan memulai. Sebelumnya kita doa dulu kali ya. Ya, kita doa. Bapak kami yang baik, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bukan kebetulan kalau kami ada di sepakat doa pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Juga hamba-Mu yang akan membawakan kesaksian, kami berdoa Tuhan, hamba-Mu juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan berdoa Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan dan sucikan, sehingga kami boleh siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa dan kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, Diaku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berkeluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, Diaku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada
hendak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, Kau yang terbaik, Kau yang terima di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelung menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Jaga lidah tak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, kami sembah Kau, Tuhan Raja. Tiada yang seperti Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah dan puji boleh datang. Sembah dan puji boleh datang. Sembah dan puji boleh datang. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji boleh datang. Sembah dan puji boleh datang. Sembah dan puji boleh datang. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja.
tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. 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 Sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan saat ini kita akan mendengarkan ya kesaksian dari Ibu Variana. Iya. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan kesaksian ya. Mari kita dengarkan kesaksian hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Silakan Ibu Variana. Ya. Shalom, terima kasih Shalom. untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita tentang kasih Tuhan atas hidup saya. Kesaksian ini akan saya kasih judul Tuhan merubah saya.
Sebelumnya saya memang tidak pernah terpikir bahwa saya akan berbagi cerita ini kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan di sepakat doa ini ya. Jadi saya pun tidak pernah terpikir atas karya Tuhan yang luar biasa yang sudah merubah kehidupan saya. Saya baru menyadarinya kemarin hari Jumat malam. Saya baru menyadari bahwa Tuhan telah merubah saya sedemikian luar biasa. Waktu hari Jumat kemarin, saya diminta oleh gereja saya untuk berdialog dengan salah satu calon baptis dewasa di gereja saya. Kalau di gereja saya namanya CD gitu ya. Singkat cerita, saya diperhadapkan hari Jumat kemarin malam dengan seorang anak perempuan, seorang putri yang sudah dewasa, umurnya 17 tahun. Anak ini sangat pendiam sekali, dan saya bertanya apapun, jawabannya hanya ya, tidak, tersenyum, baik, hanya itu. Sampai saya juga mencoba memancing dia dengan bercerita sesuatu yang menurut saya pasti menarik. Tapi kembali anak ini hanya diam, tersenyum, dan menjawab iya dan tidak. Pada akhirnya saya bertanya kepada anak ini, "Kamu kenapa diam saja?" Saya bilang. "Kenapa kamu sangat pendiam?" Saya bilang. Dan dia mengatakan, "Saya introvert, saya takut berbicara, saya tidak pede." Waktu itu, waktu dia bercerita itu, saya langsung teringat diri saya sendiri saat seusia dia. Saya waktu kecil, Bapak Ibu, saya juga orang yang sangat pendiam, bahkan mungkin saya dibilang orang tidak percaya diri, bodoh, atau apapun lah. Saya orang yang sangat pendiam. Waktu kecil saya sakit 4 tahun menurut orang tua saya, sehingga saya kalau ada yang menculik saya pun saya diam aja, karena saya tidak pernah nangis, saya tidak pernah apa-apa, saya tidak banyak berulah. Seperti itu. Jadi orang tua saya sangat khawatir tentunya, apalagi dokter mengatakan bahwa nanti kalau saya dewasa, belum tentu saya memiliki kepintaran seperti pada umumnya rata-rata orang gitu ya, orang yang normal gitu ya, seperti itu. Sampai saya SD, saya ditanya oleh orang tua saya. Saya bilang, "Kamu besok kalau udah gede mau jadi apa?" Non. Saya bilang, hanya satu jawaban saya, guru TK. Dah, hanya itu. Waktu saya kelas 6 SD, saya ditanya berkali-kali, "Kamu besok mau gede mau jadi apa?" Saya bilang, "Saya guru TK." Waktu SMP kelas 3, saya ditanya lagi, "Kamu mau jadi apa besok kalau udah besar?" Saya hanya ngomong sekali, "Kerja di bank." Saya nggak tahu kenapa waktu itu bisa keluar kata-kata itu. Waktu SMA, saya masuk sekolah, saya bisa masuk SMA jurusan A1, Fisika dan Matematika. Orang tua saya sampai terkaget-kaget. Ini anak gimana? Besok pasti tinggal kelas. Saya juga bilang, saya pasti tinggal kelas. Saya minta sama gurunya untuk dipindah ke IPS. Tapi gurunya bilang, nggak bisa. Nilaimu mencukupi untuk masuk di situ. Saya juga terkaget-kaget. Waktu saya nggak punya teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, karena saya orang yang tidak pede, takut, tidak pandai bicara, tidak pandai ngomong apapun ya. Jadi teman saya hanya itu aja gitu. Saya tidak pandai bergaul. Sampai waktu saya kelas 3 SMA, orang tua saya kembali tanya, "Kamu mau kuliah apa besok?" Saya hanya bilang nggak tahu, bingung. Akhirnya orang tua saya bilang, "Kamu coba pikirkan." Akhirnya saya bilang, "Saya mau ngikut teman saya." Teman saya kuliah di mana aja saya ikut, karena saya tidak punya teman. Akhirnya teman saya kuliah di manajemen, dan dia ngambil jurusan marketing, dan saya mengikutinya juga. Sampai saya kuliah marketing, teman-teman saya sambil bekerja, saya hanya melihat, selalu saya bertanya, "Tuhan, saya kok ada di sini? Lah, kalau orang
kuliah manajemen pemasaran, berarti kan harus pintar ngomong. Lah saya ini nggak bisa ngomong. Lah terus saya mau jadi apa besok? Saya bilang begitu. Nilai saya di manajemen di kuliah bagus terus, tapi saya nggak tahu saya apa bisa kerja besok, masa depan saya seperti apa saya nggak tahu. Singkat cerita, saya lulus kuliah. Lulus kuliah, saya diajak sama teman saya melamar ke bank. Saya melamar waktu itu 4 bank langsung bersama teman saya lagi, yang orangnya itu aja. Saya diajak ngelamar itu ke BUN, ke Bank Bali, 2-nya saya lupa, tapi semua bank itu sudah dilikuidasi, setahu saya ya. Semua tes psikotes, tes tulis saya lulus. Tapi begitu saya wawancara, ke 1, ke 2, selalu gagal. Dan saya tidak pernah keterima di 4 bank itu. Saya sadar bahwa saya bukan orang yang percaya diri, saya takut ngomong, saya tidak pede, makanya saya maklum kalau saya tidak pernah lolos masuk di 4 bank itu. Saya tidak pernah tahu rencana Tuhan apa. Sampai akhirnya saya menghabiskan waktu karena saya habis kuliah, saya menghabiskan waktu di gereja, saya berdoa, saya aktif di gereja sampai akhirnya teman saya pernah bilang begini, ngelamar ke BC aja, Far, katanya. Saya bilang mustahil sekali. Saya bilang orang di 4 bank yang biasa aja saya nggak bisa ngomong. Saya gagal diwawancara, apalagi BCA yang banknya besar sekali. Tidak mungkin, saya bilang gitu. Sudah cukup. Dia bilang, loh tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Iya benar, tapi kalau yang ini pasti mustahil. Saya bilang begitu. Kecuali Tuhan merubah saya bilang. Dah, sampai akhirnya di gereja ada firman mengatakan benar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya saya nggak tahu ada gerakan apa, saya melamarlah ke BCA. Seperti biasa dari yang 4 bank itu, saya tes psikotes, tes tulis, semuanya lulus. Masuklah saya di wawancara. Saya 2 hari sebelum wawancara, saya tidak bisa tidur. Setiap hari, 2 hari itu saya berdoa terus. Berdoa saya itu tidak lagi dalam hati, tapi saya berbicara dengan Tuhan, berdoa dengan mengeluarkan suara. Saya terus berdoa, Tuhan, saya itu tidak bisa ngomong, tapi bagaimana supaya saya bisa ngomong? Saya harus wawancara dan durasinya 2 jam. Bagaimana saya harus ngomong? Saya bilang, saya terus berdoa minta tolong Tuhan. 2 hari 2 malam saya hanya berdoa, tapi saya berdoa tidak dalam hati, tapi dengan bersuara. Saya tidak sadar. Saat itu Tuhan sedang mengajari saya bagaimana saya menggunakan mulut saya, lidah saya, perkataan saya untuk berbicara dan berani berbicara. 2 hari saya dilatih Tuhan dengan cara berdoa, dengan berkata-kata tanpa saya sadari. Waktu hari ketiga saya dipanggil wawancara, 2 jam saya berbicara dengan lancar dan pulang saya dengan melongo dan terheran-heran. Tuhan, saya bisa bicara. Disitulah titik awal saya diubahkan Tuhan. Dengan berdoa, dengan cara berdoa. Dan akhir cerita, saya diterima di BCA, Bapak Ibu. Saya ditaruh di CSO. Hari pertama, kedua, ada nasabah datang, namanya orang baru ya, nanya bagaimana cara bayar telepon lewat ATM. Karena saya bisa, saya menjawab dengan lancar, bla bla. Saya dimarahin oleh kabak saya. Far, kamu ngomong apa dengan nasabah? Oh, saya menjelaskan karena dia mau bayar telepon lewat ATM. Kamu nggak boleh ngomong apa-apa. Kamu baru 2 hari di sini. Pasti yang kamu jawab itu salah, katanya. Oh ya Bu, maaf. Tapi sepertinya saya benar karena saya tahu caranya. Nggak peduli, pokoknya kamu salah, kamu nggak boleh ngomong. Baik Bu, maaf. Ya, itu karena saya sudah bisa bicara. Secara refleks saya bisa bernegosiasi dengan nasabah. Singkat cerita, saya kemudian dipindah ke AO. Waktu itu AO baru pertama kali dibentuk, dari marketing analis dilebur menjadi AO, dan sayalah dipindah dari CSO ke AO.
Di situ Tuhan berkarya lagi kepada saya, sehingga saya juga bisa bagaimana bernegosiasi dengan nasabah, mencari calon debitur, ya semuanya lah ya, semuanya. Sampai target saya pun tercapai, dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan juga memakai saya untuk menjadi trainer. Saya dikasih kesempatan biasanya untuk mengajar. Nah, itu luar biasa. Saya mengajar AO baru, bagaimana cara berkomunikasi, membangun hubungan awal dengan nasabah. Itu semua di luar pemikiran saya. Tapi itulah karya Tuhan. Dan yang ketiga, lebih luar biasa lagi. Saya teringat waktu saya punya cita-cita jadi guru TK. Gereja saya menawarkan saya menjadi guru sekolah minggu. Dan sampai sekarang saya menjadi guru sekolah minggu. Nggak jadi guru TK, guru sekolah minggu. Itulah Bapak Ibu, semua saya ceritakan kepada anak ini yang umur 17 tahun ini. Dan saya bilang sama dia, kalau Tuhan bisa mengubah saya, maka dia juga bisa mengubah kamu. Asalkan kamu minta kepada Tuhan, apapun permintaanmu, kalau itu baik di mata Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin, saya bilang. Akhirnya anak ini menangis dia bilang, dia tidak bisa ngomong, tetap tidak bisa ngomong, hanya menangis. Saya tahu dia banyak pergumulan, akhirnya saya tanya, kamu mau kuliah kemana besok? Dia bilang, saya bingung. Kalimat itu kayak yang saya ngomong waktu ditanya orang tua saya bingung. Dan saya tidak punya biaya, sehingga saya harus kerja dulu. Saya bilang, kalau kamu punya cita-cita, semua anak Tuhan masa depannya telah diatur oleh Tuhan. Kalau kamu minta semua yang baik dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Berdoalah, bacalah firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kamu merubahnya. Dia bilang, iya Bu, saya mau berubah, saya mau rajin berdoa, saya mau membaca firman, katanya. Dah. Singkat cerita Bapak Ibu, demikianlah kesaksian saya. Anak ini mengingatkan saya justru akan kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah merubah saya, dan saya percaya juga kesaksian saya buat anak ini akan menjadi berkat buat anak ini, dan Tuhan juga akan mengubah anak ini untuk lebih percaya diri dan berani meminta kepada Tuhan dan berani meraih masa depannya. Mungkin itu aja Bapak Ibu kesaksian saya. Saya berharap kesaksian saya ini juga bisa menjadi berkat buat kita semuanya, buat Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Percayalah kalau Tuhan juga bisa merubah saya, Tuhan juga bisa merubah kita semuanya. Segala masa depan kita ada di tangan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia punya kuasa atas apapun kehidupan kita, bahkan masa depan kita ada di tangannya. Semuanya adalah baik, asalkan kita mau meminta kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya kesaksiannya ya. Kesaksian Ibu Variana ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi Tuhan bisa merubah orang setiap kita juga gitu ya. Mungkin kita punya kelemahan atau apapun juga gitu, tapi bersama Tuhan pasti bisa minta tadi ya, ada berdoa ya tadi ya. Terima kasih ya. Pasti Bapak Ibu juga semua mendengar ini kan pasti wah kesaksian yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Edward Guntur Purba, kita akan nyanyikan satu ini juga ya, satu pujian dulu ya. Bisa bersama Tuhan kita akan mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin kita nggak pikirkan gitu ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanmu
di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bersama Engkau kami cakap penampung segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Edward Guntoro Purba. Layakkan setiap kami untuk kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan Bapak, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Andi atas doanya dan Bu Variana atas kesaksiannya dan juga lagu-lagu pujiannya. Sebelum kita memulai membahas mengenai bacaan hari ini yang terkait dengan perubahan ya, mungkin saya berdoa sebentar bersama teman-teman. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Bimbing kami Tuhan, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, biarlah itu hal-hal yang baik yang telah Engkau tentukan, sehingga boleh Tuhan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Bimbing kami Tuhan, sehingga acara ini sampai selesai, nama Tuhan saja yang dipermuliakan.
Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, teman-teman sepakat doa, tadi Bu Variana juga udah kesaksian, mungkin ada sedikit ya, ini bisa kebetulan semua ya. Sebenarnya Pak Hendra Tan, atau Bro Hendra kita panggil, minggu lalu meminta saya, topik apa? Biasanya memang kalau penugasan pembawa firman ini tugas yang mendebarkan gitu. Mungkin mirip dulu waktu ujian P2 gitu ya, yang mau menjabat, ternyata ini lebih lagi untuk kami, apalagi tipikal orang-orang yang seperti saya, yang mirip Bu Variana. Pada dasarnya saya juga orang introvert, yang kalau ngomong di depan dahulu sebelum diubah Tuhan dan diubah melalui BCA, saya kalau mau jualan tuh tangan saya bergetar gitu, presentasi gitu. Waktu itu kita diajar untuk cara menjual pulpen gitu ya. Sehingga ternyata hal ini inline ya, cukup kebetulan hari ini kayaknya kalau lihat Pak Andi juga, kita bertiga ini tipikal orang-orang yang introvert yang dirubah Tuhan ya. Kemudian Pak Hendra bertanya, apa topiknya bro? Udah ada topiknya belum? Malam dia tanya, pagi tiba-tiba saya terbangun. Wah, perubahan ya, perubahan. Karena itu ya udah, karena pagi kan biasanya juga waktunya membaca Alkitab ya. Sehingga apa ya perubahan? Ya udahlah, keluar ini embrace change by embracing God. Sebenarnya merangkul perubahan dengan merangkul Tuhan gitu ya. Waduh, seminggu kemudian setelah itu ya, ini ternyata perubahan ini merupakan sesuatu yang sangat besar untuk saya ya. Banyak buku ditulis mengenai perubahan ya, teman-teman. Perubahan kalau kita baca buku Renard Kasali gitu ya, ada disruption, ada perubahan gitu ya. Kemudian kita juga sering mendengar, berubah kalau kamu tidak mau dirubah oleh perubahan itu sendiri. Dan ternyata kalau merujuk sendiri lagi, ternyata perubahan itu telah ribuan tahun dipelajarin orang. Dan ternyata puji Tuhan bahwa Injil adalah berbicara soal bagaimana perubahan dan bagaimana kita ditransformasikan. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang nantinya membawa berkat yang memuliakan Tuhan. Next. Perubahan banyak sifatnya ya, banyak karakter. Dan seringkali perubahan itu menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Lebih sering menakutkan ya, daripada sesuatu yang membuat kita exciting gitu. Karena itu adalah biasanya naluri manusia. Kalau kita pelajarin juga ketika di kitab-kitab perjanjian lama ya, misalnya ketika Abraham harus keluar dari tempatnya, zona nyamannya, tentu kita bisa mengingat ceritanya ada keraguan ya, ada ketakutan dari tempat yang sudah bagus, harus pergi ke tempat yang dia tidak ketahui bagaimana akan di sana ya. Satu hal lain lagi bahwa perubahan ternyata juga merupakan suatu hal yang nature bagi kita semua ya. Kita berubah dari kecil menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, dan akhirnya nanti kembali ke pangkuan Bapa gitu. Itulah harapan kita. Tapi dalam perjalanannya perubahan ini tentu kita harus menjalankan ya apa yang menjadi misi kita ya. Misi sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Di mana kita harus ya, kan perintah Tuhan, jadilah terang dan jadilah garam. Dalam melaksanakan itu ternyata tidak mudah ya, tidak mudah dalam konteks, tidak mudah karena kita dibatasin oleh berbagai hal ya, lebih lagi dibatasin sebenarnya oleh keinginan diri kita sendiri. Dan keinginan diri sendiri yang tidak konsisten dengan keinginan Tuhan tentu menimbulkan suatu kecemasan. Kecemasan atau ketakutan inilah yang sering sekali membuat kita gagal, dan inilah terkadang atau sering sekali sebenarnya Tuhan sering menyelamatkan kita, menjangkau kita untuk itu. Kita telah mendengar banyak kesaksian tadi bagaimana Tuhan ya, kalau dalam pendengaran saya tadi bagaimana Tuhan sebenarnya menangkap Bu Variana ya,
diubahkan gitu ya. Untuk akhirnya dalam perjalanan yang panjang atau dalam perjalanan hidupnya dia boleh menjadi berkat gitu. Ketika ditanyakan mengenai perubahan yang terpikir itu akhir-akhir ini atau ya recently akhir-akhir ini tidak hanya terkait dengan yang akan datang, tapi kita telah melalui sebenarnya beberapa perubahan yang cukup besar ya. Misalnya ketika terjadinya pandemi ya, di mana kita selama 2 tahun gitu harus bergumul ya dengan ketakutan, dengan berbagai konsekuensi yang telah kita alamin, dengan segala sesuatu yang membuat kita mengalami suatu periode yang cukup menakutkan ya. Banyak rekan-rekan kita yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk saya juga termasuk salah satu yang mengalami, tapi puji Tuhan saya diselamatkan Tuhan dalam hal itu. Kemudian dalam perkembangan terakhir ini kebetulan teman-teman saya mengikuti suatu perkembangan mengenai teknologi ya. Teknologi yang bagi saya perubahan ini akan memberi suatu dampak ke depannya yang cukup besar ya. Antara lain adalah kemajuan teknologi yang menurut saya akan mendisrupt keseluruhan dari mungkin kemanusiaan ya. Keseluruhan yang terkait dengan bagaimana jaminan kita ke masa depan, bagaimana pekerjaan kita, karya-karya kita mungkin akan tergantikan ya. Itu cukup sesuatu yang cukup menakutkan bagi saya ya. Karena beberapa hal terkait dengan suatu pekerjaan, mengapa ini pekerjaan itu menjadi concern, menjadi hal yang penting? Karena itu merupakan sumber dari pendapatan kita yang membuat kita nanti bisa hidup ya secara fisik ya. Tetapi di satu sisi memang pekerjaan adalah suatu amanah dari Tuhan ya, suatu berkat dari Tuhan yang memang harus kita tanganin, kita lakukan sehingga kita dengan itu mampu melakukan karya-karya yang pada akhirnya tetap memuliakan Tuhan. Bagi saya perubahan yang terjadi akhir ini dan ke depan merupakan suatu ya, entah kenapa saya merasa seperti itu ya, mungkin karena merupakan sesuatu yang sangat-sangat mungkin berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik, dan juga mungkin akan berbahaya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita mungkin tidak melakukan suatu adaptasi terhadap hal tersebut. Karena pada dasarnya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu ya, tumbuh ya. Ini waktunya anak-anak Tuhan selama 2023 ini dari mulai Natal, sepakat doa, kemudian juga kemarin Sesgiokni fokus kepada ke arah bagaimana anak-anak Tuhan tumbuh menjadi leader dan bersinar ya. Leader ini tentu tidak hanya berkaitan dengan suatu hierarki jabatan saja. Bagi saya bahwa setiap orang adalah leader ya. Leader yang mampu atau bisa capable untuk memuliakan Tuhan sehingga dimanapun orang itu ditempatkan dia menjadi contoh hidup dari bagaimana firman itu disampaikan. Next. Saya membagi perubahan ini dalam dimensinya ya, dimensi yang saya pelajarin ya. Ada faktor-faktor eksternal, ada internal, ada juga yang controllable, ada yang uncontrollable ya. Fokus kepada faktor internal ya. Secara manusiawi, yang internal mungkin lebih bisa kita kontrol. Ada juga yang tidak bisa kita kontrol, misalnya bagaimana jantung kita tetap berdetak, bagaimana umur kita bertambah kan. Kemudian bagaimana hal-hal ini juga merubah kita ya, merubah kita secara langsung baik karena fisik maupun dengan asupan-asupan atau pemikiran ya, pemikiran yang kita terima karena kita bersinggungan dengan aktiviti kita sehari-hari. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya hal yang baik
yang bisa kita pahamin, ya, artinya dengan memahami diri kita sendiri, dengan memahami dan mengendalikan pemikiran kita, maka kita mempunyai suatu kekuatan, ya, kekuatan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Karena untuk menghadapi perubahan, kita sendiri tentu melakukan perubahan. Perubahan internal yang seperti apa yang harus kita lakukan? Tentu yang bisa kita kontrol, ya. Apakah itu internal, eksternal, yang tidak bisa kita kontrol tentu kita serahkan pada yang mungkin bisa, gitu, pada yang bisa, ataupun kita serahkan pada kemurahan hati Tuhan saja. Bagaimana kita merujuk kepada perubahan terhadap hal-hal yang internal tersebut? Ya. Apakah kita harus merubah diri menyesuaikan dengan perubahan dunia ini? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak, gitu ya. Tidak maksudnya apa? Bahwa kita tidak boleh berubah, ya, berubah terhadap dunia ini. Tetapi mari kita merujuk kepada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, kalau kita kemarin juga kita dapatkan waktu Sis Gyokni berbicara mengenai bagaimana the power of mind, ya, bagaimana kita secara disiplin membangun suatu pemikiran yang baik, pemikiran yang kuat sehingga kita boleh bertumbuh. Dalam Roma 12 ayat 2, ya, saya bacakan, ya, karena tidak ada di slide saya. Jangan menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membeda mana kehendak Allah, apa yang baik, yang setia, dan yang sempurna. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat semua, ternyata bahwa perubahan itu ya memang kita harus lakukan. Hanya saja dalam perubahan itu yang paling penting adalah bagaimana karakter kita, ya, budi kita itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Segala sesuatu dalam pemikiran saya, ya, pemikiran saya, kita harus memang beradaptasi dengan cepat, ya. Kemajuan teknologi, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi yang ada, tentu kita harus respon. Kita harus sesuaikan. Anak-anak Tuhan mungkin harus aktif, ya, harus aktif. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan anak-anak dunia yang mengambil peranan atau leadership di dalam dunia ini, karena memang itu maunya Tuhan, ya, itu maunya Tuhan. Dan selama ini mungkin Tuhan sendiri mengingatkan, ya, concern terhadap bagaimana dia memandang atau bagaimana waktu Tuhan Yesus, ya, bercerita di kisah tentang bendahara yang cerdik, ya, bendahara yang cerdik, di mana Tuhan Yesus mengagumi dalam tanda kutip, ya, mengagumi. Mungkin dalam perikop ini ada dua kisah sebenarnya, yaitu mengenai sindiran, mengenai orang yang menggunakan kecerdikannya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dalam satu posisi yang lain, ya, sebagai orang yang mungkin angle yang lain yang saya lihat, ya, yang saya lihat adalah atau saya pahamin adalah ini adalah suatu tantangan, ya, tantangan atau mungkin kritikan kepada kita, kepada murid-murid Tuhan agar bisa cerdik, ya, agar bisa cerdik, agar mampu beradaptasi. Inilah yang menurut pemahaman saya kemudian dalam kisah para rasul, ya, atau para rasul disebutkan bahwa murid-murid Yesus menyatakan bahwa bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ya. Itu adalah cara bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang menjadi tantangan zamannya, ya. Dalam gambar ini sebenarnya sekedar suatu ilustrasi, ya. Pada awalnya saya berpikir bahwa ini gambar misalnya monyet tidur ini adalah bagaimana kadang perubahan yang begitu lambat,
yang tidak kita sadarin, yang membuat kita terlena gitu, sehingga kita lupa membangun diri. Dan ketika ada suatu perubahan yang begitu cepat dan kita tidak aware atas itu, kita ketinggalan sehingga kita tidak mampu beradaptasi, dan ketika angin perubahan terjadi dengan kencang maka jatuhlah kita. Respon yang kedua adalah bagaimana kita berubah gitu ya. Ini saya ilustrasikan dengan anak yang membawa layang-layang ya. Bagaimana layang-layang itu bisa terbang ya dengan menghadapi suatu perubahan ya. Angin perubahan, tentu layang-layang ini tentu akan putus gitu ya, akan hilang, akan terbang, akan terjatuh kalau talinya putus. Dalam pemikiran saya ini menginspirasi mungkin saya dan teman-teman semua, bahwa dalam tengah perubahan, dalam sesuatu yang mungkin bisa menghempaskan, menaikkan, atau menjatuhkan kita harus tetap ya terhubung, tetap connect ya, tetap memiliki relationship yang sangat baik dengan Tuhan. Itu adalah kunci bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang ya dalam hal-hal dengan memiliki suatu keterikatan ya. Jadi sesuatu yang keterikatan yang bagaimana? Tadi disebut bahwa segala sesuatu bisa berubah, apapun yang ada di atas dunia ini berubah. Untuk kita melekat kepada sesuatu, kita tidak bisa melekat pada sesuatu yang berubah-ubah gitu ya. Karena itu, apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan sendiri. Dan bagaimana Tuhan sendiri itu dicerminkan ya? Tentu kita masih ingat di dalam bacaan-bacaan yang kita pelajarin bertahun-tahun adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu ya. Kurang lebih seperti itu temanya. Karena itu, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, marilah kita selalu melekat kepada sesuatu yang tidak berubah, yaitu Tuhan sendiri, sesuatu yang berkarya sepanjang masa, melalui banyak hal, melalui firman yang kita baca di Injil, melalui kejadian-kejadian yang kita alamin, melalui rekan-rekan atau saudara kita yang memberikan suatu peringatan ataupun pengajaran, ataupun hubungan, ataupun komunikasi. Mari kita sama-sama untuk tetap dalam suatu koneksi relationship yang baik. Karena Tuhan berbicara tidak hanya melalui kata-kata dalam Injil, tetapi juga dalam implementasi ya. Karena itu kalau sering kita dengar juga bagaimana dalam Injil diucapkan, di mana kami bertemu Engkau Tuhan ya. Ketika aku lapar, ketika aku tidak berpakaian, ketika aku diperpenjara, itu adalah bagaimana kita mungkin bertemu dengan Tuhan sehingga kita boleh bertumbuh dan dikuatkan. Relationship yang baik ini ternyata sangat penting ya, teman-teman ya. Relationship kepada Tuhan dan kepada manusia. Saya kemarin membaca ya, kira-kira minggu lalu mengenai studi dari Harvard University yang studinya ini telah dilakukan sejak tahun 1935 ya, mengenai apa sih yang membuat orang bisa umur panjang dan apa yang membuat orang berbahagia gitu ya. Studi ini sudah berlanjut selama dari tahun 35, berarti sudah 80 tahun lebih ya. Berarti kalau sekitar 88 tahun ya. Studi itu teman-teman menemukan bahwa bukan karir ya yang membuat orang gembira dan bahagia. Bukan kekayaan ya. Bukan juga diet yang baik yang berhasil. Bukan juga olahraga gitu ya. Bukan juga nama besar gitu ya. Ternyata dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relationship yang baik ya, relationship yang baik di mana orang bertemu, dikuatkan ya, di mana orang bisa
dibantu ketika dia kesusahan, di mana dia juga bisa membantu, di mana dia memiliki suatu hubungan yang sifatnya konsisten, terus-menerus, dan bertumbuh gitu ya. Itu ternyata memberikan sesuatu kebahagiaan dan kegembiraan yang akhirnya juga membuat orang tersebut, orang-orang yang diteliti selama 88 tahun tersebut memiliki umur yang panjang gitu ya, umur yang panjang dan juga memiliki suatu tingkat keberhasilan yang baik gitu. Jadi kalau kita lihat semua penelitian ini juga merujuk sebenarnya kepada apa yang menjadi firman Tuhan gitu ya, bahwa orang bahagia, orang gembira, maka orang tersebut tidak ada kecemasan, ya. Kecemasan di situ disebut salah satu hal yang membuat orang-orang tersebut menjadi mengalami tingkat kesehatan yang lebih rendah. Itu sesuai tentu dengan firman Tuhan sendiri bahwa hati yang gembira adalah obat ya. Karena itu berbicara tentang Injil hampir seluruhnya adalah berbicara dengan hal-hal yang menguatkan ya. Karena itu juga Injil disebut dengan kabar baik. Karena itu teman-teman, tentu untuk kita bisa tetap itu kita memerlukan suatu relationship ya, relationship dengan Tuhan yang sifatnya adalah terus-menerus gitu ya, terus-menerus. Karena itu doa setiap hari dan membaca firman setiap hari itu adalah sesuatu yang membuat hubungan kita menjadi baik dan menjadi kokoh gitu ya. Sehingga itu bisa menjadi guidance kita. Mungkin teman-teman sering mengalami ya, kalau ada pikiran yang tidak baik atau marah gitu ya, ataupun kesal, ataupun melakukan tindakan yang tercela ya. Kalau firman itu kita baca ada di hati kita, kayaknya kita terlindungi dari kehendak atau keinginan berbuat tersebut ya. Karena firman Tuhan itu memang bisa seperti pedang ya, atau shield juga ya, yang memotong kejahatan, juga yang melindungi kita dari tekanan. Karena itu, menghadapi perubahan, menghadapi segala sesuatunya, marilah kita teman-teman untuk tetap stick ya kepada relationship yang baik dengan Tuhan dan kepada sesama kita dengan secara tekun dan terus-menerus membangun diri ya, menyesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seperti yang disampaikan dengan dalam Roma 12 ayat 2 tadi. Kemudian juga dalam perkembangannya tentu kita ingin tumbuh ya, tumbuh. Bagaimana kita bisa tumbuh dan bagaimana supaya kita diberkatin? Mungkin kita juga sedikit ya, saya bacakan sebelum nanti ayat yang terakhir nanti. Kita bisa belajar dari Joshua ya. Joshua, bagaimana ketakutan Joshua ketika dia sebagai orang muda ditunjuk sebagai leader yang memimpin Israel. Tentu teman-teman tahu sendiri bagaimana orang Israel ya, yang begitu pintarnya dan begitu hebatnya untuk berdebat, yang tentu juga betapa sulitnya Joshua memimpin tersebut. Karena itu kita pun mau belajar juga dari apa yang disampaikan oleh Joshua ya, bahwa bagaimana kita membangun diri adalah dengan stick kembali lagi kepada bagaimana kita secara terus-menerus belajar dari firman dan merenungkannya. Dalam Joshua 1 ayat 8, saya bacakan teman-teman, buku hukum ini keluar atau lepas dari mulutmu dan engkau harus memikirkannya hari dan malam supaya engkau berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, maka barulah jalanmu menjadi sukses dan barulah engkau beruntung. Itu ya Tuhan, itu ya teman-teman yang Bapak Ibu yang Tuhan sampaikan ya. Jadi menghadapi perubahan kita sebenarnya orang-orang pilihan Tuhan telah dibekali, tetapi kita memerlukan suatu action ya, membangun diri dengan terus-menerus membangun relationship yang baik dengan Tuhan, dengan setiap hari bertekun dalam doa, dalam bacaan, dan dalam bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita.
Oke, next. Teman-teman, kenapa saya memilih ayat ini ya? Sebenarnya ini memang terkait dengan apa yang pernah saya alamin sendiri. Jadi ini mungkin bentuk suatu kesaksian ya, bagaimana firman Tuhan dan bagaimana itu terjadi dalam diri saya gitu ya. Dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ya. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu ya. Forget the former things, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu, yang the past, sebenarnya bukan zaman purbakala. Dan lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman, kejadian ini terjadi kurang lebih tahun 1998 sampai 2000, mungkin sekitar tahun 2000. Saat itu saya mengalami suatu kecemasan, depresi ya. Waktu itu saya keluar dari BCA ya, kalau teman-teman ingat, karena saya waktu itu ingin sekolah. Saya keterima waktu itu di Kanada, tapi uang saya nggak cukup. Dan saya karena berasal dari kampung gitu ya, tidak punya keberanian untuk ke sana, untuk melanjutkan sekolah, karena uang yang saya kumpulkan waktu itu selama saya berkarir di BCA, selama 5 tahun tuh, hanya cukup untuk bayar uang kuliahnya 1 tahun gitu, tidak ada biaya lain. Akhirnya saya kuliah di Indonesia ya, di Indonesia waktu itu terjadi krisis moneter. Di akhir-akhir kuliah saya waktu itu tentu keuangan juga sudah menipis ya teman-teman, karena kalau udah sekolah tentu nggak mungkin lagi dibiayai oleh orang tua ya, kita ngambil S2 ya, apalagi orang tua saya dari kampung gitu ya. Saya sampai mengalami anxious ya, kecemasan yang berlebihan, nggak bisa tidur teman-teman. Dan itu momennya itu saya sampai waktu itu adik saya kerja di Astra, saya sampai panggil adik saya ya, Alphonse, temani dong saya di kos. Kebetulan ya, waktu itu dia lagi ada di Jakarta. Akhirnya adik saya menemanin saya semalaman dan menemanin aja gitu ngobrol. Kemudian saya membuka Alkitab ya, saya membuka Alkitab dan yang saya baca adalah ini teman-teman ya. Ya, forget the former things, do not dwell on the past. Ya, waktu itu ada rasa penyesalan ya, kenapa keluar dari BCA ya, kenapa nggak ikut aja waktu itu sambil sekolah. Tetapi waktu itu ada keinginan yang menggebu-gebu untuk keluar ya, karena saya orangnya yang memang suka belajar gitu ya, ingin coba. Dan waktu itu yang program beasiswa masih belum begitu belum begitu populer ya. Akhirnya saya keluar dan mengambil, dan dalam perjalanan inilah saya ditimbuli oleh penyesalan atas hal-hal yang lalu. Itu yang menimbulkan tentu gangguan tidur. Dan kalau saya berlanjut ya tanpa mendengarkan firman ini ya, firman ini tentu mungkin ceritanya berakhir lain ya, tetapi begitu baiknya Tuhan ya, menurut saya waktu itu Tuhan berbicara pada saya melalui ini, dan itu saya imanin, sehingga ketika ada kondisi yang perubahan ini yang akan terjadi ya, perubahan apakah karena waktu misalnya, saya kan akan pensiun ya dalam tahun ini ya, kemudian juga bagaimana anak-anak saya lagi sekolah di luar, dia juga apakah dia dalam kondisi yang aman dan sehat, tentu semua itu menjadi beban pemikiran ya. Tapi puji Tuhan ya teman-teman, bacaan-bacaan seperti ini mengingatkan saya ya, bahwa Tuhan itu benar-benar hadir secara pribadi, dan Tuhan itu benar-benar peduli kepada setiap kita, setiap orang. Sehingga ini membuat sesuatu yang bagi saya, semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua rancangannya adalah indah pada waktunya. Sehingga kekhawatiran terhadap perubahan, bagaimana itu terjadi, itu adalah sesuatu yang bukan disebut biasa ya, tetapi sesuatu yang
membuat kita menanggapinya, meresponnya menjadi berbeda ya. Kita tidak meresponnya secara pasif misalnya ya. Kita merespon juga dengan melakukan apa-apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional, apa-apa yang kita harus lakukan sebagai seorang anak Tuhan yang harus inline dengan apa yang disebutkan, yaitu agar kita bisa mengikuti dan menyesuaikan perubahan itu dengan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Next mungkin. Nah, ini juga Tuhan, inilah yang menjadi pegangan saya juga ya. Ini sama seperti yang Yesus ketika memberi berkat ya, bahwa penyertaan Yesus sampai akhir zaman. Ini di Yesaya juga saya pelajarin waktu itu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mungkin begitu jelas ya firman Tuhan. Pesan dari ini adalah di tengah hal kejadian apapun, bagaimana menakutkannya pun perubahan perkembangan yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan kita selalu hadir dan menyertai kita sepanjang zaman. Demikian teman-teman, semoga firman ini bisa membekas dalam hati setiap kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dan kita semakin tumbuh dan berjaya dalam menghadapi segala macam perubahan. Dan biarlah hati kita selalu dikuduskan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang membawa berkat, anak-anak yang dipenuhi dengan hati yang sederhana, anak-anak yang selalu menatap Tuhan dengan gembira, ya, dengan yakin, ya, seperti yang Yesus sampaikan, bahwa kita harus menjadi anak-anak ya untuk bisa memasuki kerajaan surga. Menjadi seperti anak-anak itu seperti apa, teman-teman? Saya sebenarnya nih nggak terlalu mengerti ya, harus menjadi anak-anak gitu ya. Saya mencoba mencari logika saya, apa sih yang dimaksud Tuhan menjadi anak-anak? Ini juga yang mungkin yang saya ceritakan mungkin juga bukan suatu analogi yang tepat ya, tetapi ini yang saya rasakan ya. Waktu itu pas Imlek kebetulan saya mengajak anak dan istri saya mengunjungi panti asuhan gitu ya. Panti asuhan di daerah Kampung Sawah gitu ya. Panti asuhan ini merupakan suatu panti asuhan yang dikelola oleh kesusteran yang saya menjadi teman mereka lah, teman menjadi saluran berkat. Dan waktu itu saya mengunjungi bersama istri saya, dan waktu itu baru saya merasakan ya betapa anak-anak itu naik ke pelukan saya ya, tanpa ragu, tanpa takut, menatap matanya dengan ketawa seperti itu ya. Oh, dan itulah terbersit dalam hati dan pemikiran saya. Oh, harus begini ya mungkin kita mendekati Tuhan ya, dengan penuh keyakinan, dengan gembira, dengan percaya ya, sehingga kita boleh benar-benar yakin seperti anak-anak itu bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Demikian Tuhan, teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua pasti diberkati ya. Saya sangat diberkati dan pasti saya nggak akan pernah lupa nih, Pak Jipi ya, saya boleh panggil ya Pak ya. Taruh pakai Pak Jipi soalnya. Ya, ini luar biasa ya, benar-benar. Tadi kan Pak Jipi bilang bukan kebetulan ya kalau kita tuh sama nih Pak Bu Variana, Pak Jipi, saya juga introvert ya. Pasti bukan kebetulan Pak, itu Tuhan yang udah atur semua. Dan bukan kebetulan juga Pak, tadi Bapak bilang kan Bapak mau pernah keluar ya dari BCA ya Pak ya. Nah saya juga Pak pernah keluar gitu Pak. Jadi aduh Tuhan luar biasa gitu ya Tuhan. Kalau saya mungkin nggak masuk lagi di BCA, nggak tahu deh seperti apa gitu Pak. Luar biasa. Dan juga tadi sampai juga Pak tahun ini saya juga mau pensiun gitu Pak. Wah jadi luar biasa nih Pak. Firman-Nya luar biasa ya Pak ya. Bapak tadi merangkul perubahan dengan merangkul Tuhan ya. Setiap kita pasti harus berubah gitu ya untuk jadi
garam dan terang gitu. Nggak berubah, harus berubah gitu ya. Juga tadi ya, saya sedikit jangan ingat-ingat hal yang dulu gitu ya Pak ya. Jadi jangan perhatikan hal yang dulu ya, maju terus gitu. Kita harus terus berubah. Mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman semua bisa ya lihat lagi ya firman-Nya ya, bisa lihat lagi gitu. Itu luar biasa banget gitu. Kita bisa berubah, kita bisa berubah bagaimana caranya tadi terhubung dengan Tuhan dan juga melekat dengan Tuhan gitu ya, dan bisa relationship juga dengan yang lainnya gitu Pak Jipi. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah masih ada sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bu Yulia ada mungkin sesuatu yang Bu Yulia dapat gitu mengenai perubahan. Nah, mungkin dari Pak Edward ini, atau kita siap-siap berdoa aja gitu ya, atau kita naikkan satu pujian dulu ya. Waktunya masih cukup kali ya? Cukup kali. Silakan pujian Andi. Cukup ya? Doanya ya, mungkin kita naikkan satu pujian aja ya. Oke. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Aku Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan Indonesia. Amin. Haleluya. Kita akan siap-siap berdoa ya Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa nanti yang akan dipimpin oleh Ibu Famiati Daun ya. Silakan Ya. Bu Famiati. Mari kita siapkan berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika pada sore ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam Zoom Sep Doa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman dan kesaksian yang telah menguatkan kami pada sore hari ini. Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama menyatukan hati, memanjatkan ucapan syukur dan doa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Kuduskanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi ekonomi saat ini Tuhan, baik di dunia maupun di Indonesia Tuhan, di tengah ketidakpastian. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin dunia maupun pejabat dan para ahli, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan bijak dan dalam penyertaan-Mu selalu, sehingga perekonomian dunia boleh tetap stabil dan terjaga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk perang Rusia dan Ukraina yang hingga hari ini belum berakhir, dan semakin banyak orang yang menderita karenanya. Tolong Tuhan, agar masing-masing pemimpin negara boleh dilembutkan hatinya.
dan mereka dapat bernegosiasi dan menemukan jalan yang terbaik untuk menghentikan perang. Tuhan juga tolong agar pihak-pihak negara lain juga tidak mendorong kondisi perang semakin parah, namun bisa membantu Tuhan menciptakan perdamaian dunia. Kiranya Engkau juga menolong Tuhan supaya negara-negara tidak saling bersengketa, dan berikan hikmat ya Tuhan kepada setiap pemimpin negara, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak memicu peperangan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk korban bencana yang saat ini sedang mengalami luka, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam, khususnya di Turki dan Suriah. Berikan mereka penghiburan Tuhan dan kekuatan yang hanya dari Engkau saja. Tolong berikan kekuatan juga bagi tim penolong. Lindungi mereka Tuhan sehingga mereka dapat menolong para korban dengan sebaik-baiknya. Berikan damai dan penghiburan pula Tuhan bagi umat-Mu, sehingga dalam kondisi bencana pun mereka dapat melihat bahwa penyataan Engkau selalu nyata di dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia, Tuhan, yang sudah mulai memasuki persiapan pemilu untuk tahun 2024. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi setiap partai politik, Tuhan, agar dapat memilih calon-calon pejabat, terutama memilih calon presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan dan mempunyai ketulusannya Bapa untuk membangun Indonesia. Dan kiranya belas kasihan-Mu Tuhan menjaga supaya negara ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan supaya Indonesia semakin diberkati karena ada anak-anak-Mu Tuhan yang selalu mendoakan negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk perusahaan tempat kami bekerja, Rumah Biru BCA, beserta BCA Finance, BCA Multi Finance, BCA Syariah, BCA Insurance, BCA Life, CCP, BCA Sekuritas, maupun BCA Digital dan BCA FL Hong Kong Tuhan. Berkati setiap komisaris, setiap direksi, manajemen, hingga seluruh karyawan BCA dan anak-anak perusahaan ini Tuhan. Sehingga setiap insan, setiap pemimpin diberikan hikmat juga Tuhan untuk memutuskan yang terbaik bagi setiap perusahaan. Engkau juga berkati seluruh karyawan BCA ya Bapak maupun karyawan di grup BCA, sehingga setiap karyawan boleh bekerja dan memberikan yang terbaik bagi BCA. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan Sepdoa yang ada di dalam yang dilaksanakan untuk BCA dan anak-anak perusahaan. Biarlah kami selalu mempunyai hati yang rindu dan kami selalu bisa menyatukan hati supaya kami selalu bisa punya iman dan bisa selalu berjalan dengan pernyataan Tuhan. Baik melalui WA Group Tuhan maupun melalui persekutuan melalui Zoom ini, biarlah kami bisa terus saling menguatkan, saling mengingatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang di tempat kami bekerja, sehingga nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan, dan kami boleh menjadi saksi penyataan Tuhan dalam kehidupan maupun dalam pekerjaan kami. Tuhan juga tolong berkati setiap insan BCA maupun member sepakat doa Tuhan, supaya selalu kuat menghadapi setiap pergumulan hidup kami masing-masing, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, secara keuangan maupun masalah kesehatan yang dihadapi setiap insan BCA maupun di setiap insan grup BCA. Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan selalu menyertai setiap kami. Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu yang bergabung dalam kru sepakat doa, kiranya Engkau juga selalu lindungi dan sertai, berikan mereka kepekaan untuk mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga setiap topik, setiap kesaksian yang disampaikan sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang sedang sakit saat ini, untuk Ibu Widiawati, untuk Ibu Marta, untuk Ibu Ana. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka bisa disembuhkan dan mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tolong urapi mereka selalu ya Tuhan. Berikan kekuatan mereka baik secara fisik maupun secara psikis ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat Famiati. Mungkin sebelum nanti ada pengumuman, kita akan minta
Pak Edward berubah untuk doa berkat ya. Oke, mari kita Mari saya kita serahkan Pak Budi. satukan hati kita, pemikiran kita pada Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang belum bisa kita cintai, orang-orang yang kita pikirkan. Kiranya Tuhan bawa penyertaan, membimbing kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saya serahkan ke Oke. mungkin ada pengumuman. Kita mungkin akan foto dulu sebelum ke pengumuman. Saya persilakan untuk teman-teman yang bisa on kamera. Untuk di on kamera, kita akan foto bersama. Oke. Embracing dong, Bud. Oke, ada lagi yang oke. Ada 2 slide sih ya. Yang 1, 2, 3. Oke, ini slide yang pertama. Ada lagi yang bisa on kamera? Oh ya, ini slide yang kedua, bentar ya. 1, 2, 3 untuk slide yang kedua. Oke, ya. Mungkin saya kembalikan ke Ciulia jika ada pengumuman. Terima kasih. Sudah yang pertama kali, Bud. Oh ya, mungkin ada yang pertama kali join, Bapak, Ibu, teman-teman. Ada ya, adalah teman-teman yang setia untuk join. Kami tunggu kembali untuk di 2 minggu ke depan bersama Sep Doa. Selamat sore, Tuhan berkati. Selamat sore. Terima Selamat kasih sore, buat God rekan-rekan bless. yang sudah Thank melayani. you teman-teman. Pak Andi, Pak Terima kasih. Jimmy, Terima suaminya, Kak Mariana. Thank you. Terima kasih ya. God bless you all. Juga buat Terima semuanya. kasih. Tuhan berkati Selamat teman-teman masuk semua. ya Tuhan aktivitasnya. berkati. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Terima berkati. kasih. Terima Tuhan kasih berkati. Bapak Ibu, selamat malam semua. Terima kasih Pak Jimmy Selamat pelayanan Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih yang sudah melayani. Inlip ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you. Sindip ya Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati. Thank you ya. Thank you, Sis Julia. thank you, Thank you, Pak Budi. Thank you, Pak Andi. Ya. Pada